Yang kedua, yang kedua, ini saya minta semua teman-teman ini segera menyelesaikan minggu ini harus sudah selesai. Saya minta paling lambat minggu depan. Ini saya nggak tahu apakah pertemuan kita kemarin diganti ataukah tidak. Kalau terpaksanya tidak selesai minggu depan, berarti pertemuan Jumat kemarin yang kita ada miss ya, tidak ada link sehingga saya tidak bisa membuka itu, bisa kita gantikan di hari apa terserah teman-teman bisanya. Karena apa? Setelah ini teman-teman harus juga saya bimbing untuk segera membuat dasar-dasar konseptual pada disertasi untuk persiapan ujian kompre. Jangan sampai ujian kompre cuman punya modal artikel, ini masih minim. Ya, saya terus terang lahir batin. Saya ingin menghantarkan teman-teman ini betul-betul bisa membuat tulisan. Kan maunya Prof. Isi kemarin teman-teman membuat summary. Kalau cuman summary, itu apa artinya? Teman-teman nggak bisa punya publikasi ke jurnal yang bereputasi. Bisa saya membimbing teman-teman untuk menulis summary yang baik. Tetapi tidak punya publikasi, tidak bisa menulis artikel yang berkualitas. Padahal menulis artikel yang berkualitas itu yang terpenting. Ya, yang terpenting. Karena setelah ini teman-teman dosen ini mampu menciptakan banyak artikel yang lain melalui melalui apa? Melalui keilmuan ini. Begitu loh. Jadi kita harus betul-betul menguasai keilmuan academic writing ini, kemudian mengimplementasikan dalam bentuk tulisan yang dapat kita publikasikan ke jurnal bereputasi, kemudian kita menulis, kemarin kan permintaan itu ada beberapa buku yang diresum, buku-buku landasan yang akan digunakan sebagai landasan teoritis. Buku-buku itu jelas pendapat pakar yang relevan dengan variabel-variabel yang dituliskan pada judul disertasi teman-teman. Karena itu nanti akan kita tanyakan, akan kami tanyakan. Ya, judul artikelnya oke. Artikelnya yang pertama harus oke. Yang kedua, resum. Resum beberapa buku yang diharapkan. Ya, minimal 10 buku toh kemarin. Nah, resum buku itu adalah pendapat-pendapat pakar, relevansinya dengan untuk dasar-dasar konseptual yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam disertasi. Nah, ini dua hal yang terpenting ini saya harapkan sebelum akhir November sudah jadi. Ini untuk siapa? Untuk teman-teman. Agar ujian komprenya hasilnya maksimal. Teman-teman punya menghasilkan sudah artikel yang berkualitas dan nantinya nulis-nulis lagi, sudah karena sudah punya modal keilmuan, sudah punya model pengalaman, ya, sudah bisa berpikir kritis, kreatif, produktif, inovatif gitu. Nah, nanti menciptakan banyak lagi artikel yang lain dan juga bisa membimbing para mahasiswanya ya minimal seperti Bu Naimah minimal gitu ya. Saya maksimalnya lebih kritis lagi, lebih maksimal lagi karena tenaganya masih lebih muda. Ya kan itu. Gitu ya. Nah, kemudian harapan buka prodi yang pertama, kalau buka prodi yang kedua kan tidak mengenal tentang writing academic ini kemarin. Ya, kemarin beliau saya kasih apa itu apa ya beberapa terutama template artikel jurnal itu saya berikan beliau gitu ya. Jadi tidak semua dosen, tidak semua guru besar itu sudah punya keilmuan tentang writing academic English. Kecuali orang itu memang sudah lama banyak belajar tentang academic writing. Karena apa? Karena writing academic ini memang baru ilmu yang baru akhir-akhir ini yang terus
semua dosen harus meng-create karya ilmiah. Ini kan berarti kan ini teman-teman ini kan akademisi, semuanya dosen. Berarti kan nanti terus membuat karya ilmiah. Jadi ilmuwan ini terus akan digunakan dan dikembangkan. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon dengan segala hormat ya, teman-teman, jangan lelah menerima ocehannya Bu Naimah, gitu ya. jangan apa ya, suaranya cempreng, suara nggak apa-apa. Ini kan memang bawaan saya, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah keilmuannya agar dapat dimanfaatkan oleh teman-teman ya, untuk meng-create banyak artikel jurnal yang berkualitas gitu ya, dan terus dikembangkan. Karena teman-teman nanti tidak hanya menulis artikel jurnal, tetapi juga nulis buku, nulis disertasi, ya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, meskipun sudah profesor, jangan dikira sudah profesor itu nggak nulis. Saya nulis banyak artikel juga, nulis banyak buku juga untuk publikasi ke Scopus, juga nulis banyak buku. Tuntutan guru besar juga harus nulis artikel karya ilmiah. Kalau tidak, diputus itu gajinya. Begitu juga dosen-dosen. Coba para dosen, ini ketika mengisi BKD, harus adakah apa ya, bidang penelitian? Harus ada. Wajib. Justru bidang penelitian ini batas minimalnya. Kalau bidang akademik, bidang pengabdian masyarakat, bidang penunjang, itu justru maksimal, yang penting ada. Cuman gitu. Tapi bidang penelitian ada batas minimalnya. Nggak boleh kurang, tapi kalau the more the better. Coba, ini untuk BKD, untuk kenaikan pangkat, ini jadi kita semua harus concern terhadap karya ilmiah. Kita harus sebagai akademisi harus tidak bosan membaca, menulis. Ya, ini menjadi bagian kita terpenting. Oleh karena itu, kita diskusi, kita merevisi ini, tolong jangan takut dikoreksi Bu Naimah. Kalau Bu Naimah ada yang kelewatan, ada yang dianggap salah, sudah biarkan gitu ya. Tetapi ambil ilmunya, ambil masukan-masukan yang terpenting ya. Saya kira itu. Saya pun sebagai manusia biasa punya keterbatasan seperti ngoreksi pekerjaan teman-teman itu ya sudah saya maksimalkan. Meskipun saya maksimalkan mungkin juga ada hal-hal yang kelewatan seperti tadi kalau kita ngoreksi kalimat per kalimat ya waduh nanti berapa lama waktunya sehingga ada yang langsung seret gitu. Jadi tetap karena kita punya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan banyak hal. Nah, oleh karena itu harus kita maksimal. Jadi kita harus take and give lah gitu. Kalau saya memberikan masukan karena saya telah punya pengalaman lebih dulu, ya kan? Daripada teman-teman. Saya telah lebih banyak makan asam garam. Ya, gimana gitu yang Kak Rita ya. Teman-teman masih lebih sedikit makan asam garam. Ya, istilahnya pengalaman ya, lebih sedikit. Saya punya lebih banyak. Nah, ini sehingga saya memberikan banyak koreksi ini wajar gitu ya. Dan ini bagian dari tugas saya memang harus memberikan koreksi teman-teman ya agar semuanya mampu memiliki artikel yang berkualitas ketika disubmit diterbitkan langsung acceptable gitu ya and publication gitu ya. Kemudian teman-teman juga memasukkan saling menjadikannya sebagai co-author ya dan saling mensitasi. Saya mohon dengan segala hormat juga teman-teman mensitasi tulisan-tulisan dosen-dosen di PGMI program doktor. Ya, agar apa? Ini kan untuk kepentingan kita semua. Ya, gitu. Mosok mensitasi orang-orang lain yang tidak dikenal malah dosennya sendiri, tulisan dosen-dosen sendiri diabaikan, tidak disitasi padahal juga ada. Nah, itu kan kadang-kadang ini kelengahan kita yang tidak disadari ya kan, seperti itu. Ya, tolong dong disitasi tulisan Bu Naimah, tulisan Prof Isti, tulisan
Mbak Sinta, ya tulisan Pak Sigit, tulisan dosen-dosen di prodi PGMI tolong disitasi ya gitu. Saya yakin pasti ada raketang raketang itu mungkin kalau orang luar Jawa nggak tahu. Raketang itu meskipun ya meskipun hanya satu atau dua pasti ada ya yang relevan. Nah, karena itu tolong itu disampaikan. Kan ada satu klosa bisa merupakan kutipan dari 2, 3, 4 penulis kan bisa. Ini bisa dicantol-cantolkan di situ. Gitu ya. Ya, saya harapkan semuanya semakin sukses ya, barokah ilmunya dan bisa mengembangkan keilmuan ini secara maksimal. Amin, Prof. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Terima kasih, alamin. Prof. Mohon maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi